Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di TV Pendidikan Pinrang untuk menyapa anak-anak soleh Kabupaten Pinrang. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah, siap mengikuti pelajaran. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa arti bersih dan sehat? Kemudian, bagaimana cara melakukan wudhu yang benar dan sesuai dengan syariat? Dan juga bagaimana cara melaksanakan tayamum? Insya Allah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar bersama tentang bersih dan sehat, bagaimana cara berwudhu yang benar, dan juga bagaimana cara kita bertayamum ketika tidak ada air. Tema pelajaran kita ialah bersih itu sehat, dengan submateri yaitu mengenal bersih dan sehat. Adapun tujuan mempelajarinya ialah agar supaya anak-anakku terbiasa hidup bersih dan juga senantiasa hidup sehat, serta kita mampu melaksanakan wudhu dan juga tayamum secara baik dan benar. Baiklah, amatilah gambar yang ada di samping ini. Kita lihat bersama bahwa ada gadis kecil yang berangkat ke sekolah dengan pakaian yang bersih, rapi, dan juga semua perlengkapan sekolah dibawa dengan baik. Keluar dari rumahnya menuju sekolah, dan di saat sampai di sekolah, anak-anak tersebut yaitu mendapati teman-temannya sudah melaksanakan piket kebersihan. Nah, oleh karenanya itu, wahai anak-anakku sekalian, bahwa setelah sampai di sekolah jangan langsung bermain, tetapi laksanakan yaitu piket kebersihan bersama dengan teman-teman. Kita simak lihat dan bersama bahwa ada anak yang mengangkat bangku, ada anak yang menyapu, ada anak yang membersihkan meja dengan alat-alat kebersihan yang lainnya. Oleh karenanya, anak-anakku yang saya cintai, sesungguhnya kebersihan itu adalah bagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Setelah anak-anakku melihat yaitu gambar anak yang berangkat ke sekolah, kemudian membersihkan di ruangan kelasnya, maka pada kesempatan ini kita harus perlu membedakan yaitu apa yang dikatakan bersih dan mana yang dikatakan suci. Bersih itu adalah yaitu terbebasnya kita dari segala macam kotoran. Sedangkan suci yaitu kita terbebas dari segala macam najis. Oleh karenanya itu, terhalangnya seseorang untuk beribadah, maka itu karena adanya najis yang melekat pada dirinya. Ada beberapa macam yang perlu kita ketahui terkait dengan kotoran dan juga najis. Jika kotor, maka belum tentu itu bernajis, sedangkan najis itu sudah tentu kotor. Ada beberapa benda-benda yang sesungguhnya itu adalah kotor, tetapi tidak bernajis. Misalnya tanah, yaitu meja yang kotor, kursi yang kotor, semuanya itu dimaafkan di dalam ajaran agama Islam. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk senantiasa hidup bersih dan juga senantiasa sehat. Nah, apabila anak-anakku pulang dari bermain, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membersihkan badan kita, yaitu dengan salah satu alat pembersih ialah menggunakan air. Air yang kita pakai itu banyak macamnya. Yang sering kita jumpai ada air hujan, ada air sumur, ada mata air, semuanya itu boleh kita pakai. Nah, selain daripada najis, ada hal yang perlu untuk kita ketahui bersama, yaitu hadas. Jadi, dalam ajaran agama Islam, sesuatu hal yang menghalangi seseorang untuk beribadah ialah karena adanya najis dan juga karena adanya hadas. Hadas dalam ilmu fikih terbagi atas dua. Yang pertama ada hadas besar dan yang kedua ada hadas kecil. Hadas besar itu ditandakan bagi seseorang bahwa ketika anak-anak itu sudah beranjak dewasa atau sudah mau balik, maka anak tersebut yaitu mengalami beberapa macam tanda-tanda. Mohon maaf, misalnya bagi laki-laki yaitu mulai tumbuh kumisnya, mulai tumbuh jenggotnya atau mimpi basah, dan juga bagi perempuan yaitu mulai datang haid. Itu salah satu daripada tanda hadas besar. Kemudian yang kedua ada hadas kecil. Hadas kecil ini yang menghalangi seseorang juga untuk beribadah.
dan juga harus dibersihkan melalui dengan berwudu. Nah, hadas kecil ini misalnya buang angin atau kita menyentuh perempuan bagi laki-laki. Oleh karenanya itu kita harus perhatikan betul bahwa hadas ini juga menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengenal hadas, maka sekarang kita mengenal tentang najis. Najis itu bahasa Arab yang artinya kotor. Jadi segala hal yang kotor maka itu bernajis. Dan ini juga menghalangi seseorang untuk beribadah, menghalangi seseorang untuk salat. Nah, najis ini dalam ilmu fikih ada 3 macam. Yang pertama ada najis mughalladzah atau najis tebal. Kemudian yang kedua ada najis mutawassita, yaitu najis pertengahan. Dan yang ketiga yaitu ada najis mukhaffafah, najis ringan. Nah, najis mughalladzah ini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 itu dijelaskan. Salah satunya yang dikatakan najis berat ialah anjing dan babi. Mohon maaf. Kemudian yang kedua ada najis pertengahan, ini banyak macam. Nah, salah satunya ada darah, ada kotoran, ada bangkai, ada juga arak. Ini semua adalah najis pertengahan. Dan ada pula yang disebut dengan najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Contohnya yaitu bayi yang belum makan selain daripada ASI ketika buang air kecil. Nah, ini yang disebut dengan beberapa macam najis. Nah, setelah kita mengetahui yaitu hadas dan najis, sekarang kita akan melihat beberapa anggota-anggota tubuh kita yang perlu untuk kita jaga kebersihannya. Yang pertama, anak-anakku sekalian, yaitu kebersihan mulut atau rongga mulut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi kita yaitu agar supaya senantiasa sikat gigi agar menjaga kebersihan mulut kita. Kemudian yang kedua yaitu telinga. Daun telinga bagian dalam dan juga daun telinga bagian luar harus senantiasa kita bersihkan. Dan yang ketiga sesuai dengan gambar yaitu leher kita. Pasti anak-anakku sudah tahu, kalau habis pulang sekolah atau habis pulang bermain, coba periksa lehernya. Kan ada daki yang menempel di situ, di bajunya atau menempel di lehernya. Maka itu harus dibersihkan pula. Gambar selanjutnya yaitu bagian belakang atau kepala kita. Rambut kita harus ditata dengan baik. Sebelum berangkat sekolah, habis mandi, maka kita harus pakai sisir agar supaya terlihat rapi. Selanjutnya pada gambar di samping kita melihat yaitu jari-jari tangan. Jari-jari tangan kita ini tentu adalah anggota tubuh pada diri kita yang paling banyak bersentuhan dengan benda-benda lain. Oleh karenanya kebersihannya kita tidak bisa menjaminnya. Maka anak-anak sekalian perlu kita menjaga kebersihan tangan kita. Yaitu salah satunya senantiasa memotong kuku, dan yang disunahkan dalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memotong kuku yang sunnah itu adalah pada hari Kamis, dan itu 1 kali 1 minggu minimal. Anak-anak sekalian, selain jari-jari tangan yang perlu juga kita jaga kebersihannya ialah kaki kita. Kaki ini kita harus jaga kebersihannya. Apakah ketika kita pulang sekolah, pulang dari bermain, atau pulang dari kelompok bermain, maka sebelum masuk rumah sebaiknya kita cuci kaki atau membersihkan kaki kita. Nah, itu pun ketika kita dari bermain, kita harus menyiramnya di WC, kemudian kita pakai lap supaya lebih bagus lagi. Dan yang selanjutnya yang harus juga kita jaga ialah kebersihan muka kita atau wajah. Nah, kebersihan wajah ini kita harus jaga dengan sebaik-baiknya karena di wajah kita ada mata, ada hidung, ada mulut, dan juga bagian wajah ini yang menjadi pertama kali dilihat oleh teman-teman kita. Oleh karenanya, ketika baru bangun tidur, maka jangan langsung keluar pergi bermain, tetapi usahakan cuci wajahnya dulu supaya terlihat segar. Selanjutnya, yaitu bagaimana cara membersihkan hadas dan najis.
membersihkan hadas, maka kita lihat dulu, yaitu hadas besar maupun hadas kecil. Jika hadas besar karena junub, maka harus dengan mandi wajib. Kemudian jika hadas kecil, maka cukup dengan berwudu. Nah, selanjutnya yaitu membersihkan najis. Najis ada 3, sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan, yaitu najis berat, najis pertengahan, dan juga najis ringan. Jika najis berat, yaitu atau najis mughalladhah, maka harus dicuci dengan 7 kali air, 1 kali bercampur dengan tanah. Nah, biasa ada teman-teman yang bertanya, Pak, bagaimana jika setelah mencuci 7 kali air bercampur dengan tanah 1 kali, langsung dipakaikan dengan sabun, apakah boleh atau tidak? Itu lebih bagus lagi, supaya lebih higienis, lebih terjamin kebersihannya. Kemudian yang kedua, najis pertengahan. Nah, najis pertengahan, bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikannya yaitu dengan menghilangkan zatnya, menghilangkan warnanya, dan juga menghilangkan baunya, dan yang terakhir menghilangkan rasanya. Maka kalau anak-anakku sekalian buang air kecil, buang air besar, yakinkan pada dirinya bahwa saya sudah menghilangkan zatnya, saya sudah menghilangkan warnanya, baunya, rasanya, insya Allah itu sudah menjamin kebersihan atau kesucian dari najis pertengahan. Kemudian yang ketiga, najis ringan. Najis ringan ini karena buang air kecil dari bayi yang belum makan selain daripada ASI. Kalau bayi kecil yang untuk perempuan, maka cukup diusap-usap. Kalau laki-laki cukup dipercikkan. Tapi biasa kita melihat ibu kita semua air kecil, air kencing daripada bayi laki-laki dan juga bayi perempuan, yaitu disiram atau dicuci langsung. Apakah hal itu boleh? Itu semuanya boleh untuk kita lakukan. Oleh karenanya, kita di sini dianjurkan, wahai anak-anakku, ketika sudah buang air kecil, buang air besar, maka harus beristinja. Bahasa teman-teman kita harus cebok dulu. Jangan setelah buang air, yaitu tidak cebok. Maka hal itu bisa menyebabkan kita nanti disiksa dalam kubur. Kegiatan berikutnya bahwa untuk anak-anakku sekalian, insya Allah nanti di rumahnya harus memperagakan bagaimana cara bersuci dan membersihkan najis sesuai dengan syariat di rumah masing-masing. Jadi nanti anak-anakku sekalian bisa kita memfoto dibantu dengan ibunya atau keluarganya, yaitu bagaimana dia membersihkan, bagaimana membersihkan kotoran-kotoran. Dalam hal ini kita juga berlatih, kalau bisa kita sendiri yang mencuci pakaian kita, dibimbing dengan orang tua. Nah, ketika kita bersentuhan dengan kotoran, maka paling banyak kita itu adalah masuk WC. Oleh karenanya, ketika kita masuk WC, jangan masuk WC biasa saja, tetapi kita harus membaca doa, ikuti dengan syariat Islam, yaitu masuk WC pertama kali kaki melangkah ialah kaki kiri, disertai dengan doa sebagaimana gambar di samping. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan juga kotoran. Jadi, biasakan dari sejak dini kita menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan juga kebersihan tempat tinggal kita. Dan lebih-lebih lagi ketika masuk WC, maka kita membaca doa. Anak-anakku sekalian, inilah materi tentang mengenal bersih dan juga sehat. Ini yang paling dasar, paling urgen bagi kita, sebagaimana pesan Nabi, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Karenanya, sesuai dengan pesan Nabi, Allah pun memberikan penegasan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa banyak bertaubat dan juga senantiasa mensucikan dirinya.
bersuci di sini itu sebenarnya ada dua, yaitu suci lahir dan juga suci batin. Namun karena kalian masih anak-anak SD, maka yang kita bahas sekarang ini adalah yaitu kesucian lahir. Oleh karenanya saya kira cukup sekian. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang wudhu dan juga tayamum. Anakku sekalian, saya tegaskan bahwa sekarang ini anak-anakku belajar di rumah. Karena belajar di rumah, maka itu karena ada pengaruh pandemi COVID-19. Berhubung dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang hidup bersih dan sehat, maka anjuran pemerintah agar supaya yaitu mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, yaitu sering mencuci tangan setelah habis bermain atau memegang sesuatu yang kita yakini bahwa itu kotor, atau habis bersentuhan dengan orang lain, maka cuci tangan. Kemudian yang kedua, yaitu ketika keluar dari rumah ataupun berada di rumah dan itu banyak orang, maka gunakanlah masker. Dan yang terakhir, ketika kita berada di tempat keramaian atau tempat umum, jangan lupa senantiasa jaga jarak. Semoga kita semua selamat daripada wabah COVID-19. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.